Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saya mau ngajak Anda main-main sebentar saja. Kita membuat ilustrasi. Saya contohkan, Anda ambil misalnya telur gitu, telur ayam yang mentah itu, letakkan di telapak tangan Anda, kemudian Anda jalan gitu ya. Anda pasti hati-hati sekali karena khawatir telur itu nanti jatuh. Telur kan simbol rapuh itu. Ini sebagai contoh ilustrasi saya kali ini ya, simbol yang rapuh, sehingga Anda hati-hati sekali, bahkan mungkin jalan juga sangat hati-hati, apalagi mau lari gitu ya, sehingga fokus Anda hanya kepada menjaga agar telur itu tidak jatuh gitu. Itu sebuah ilustrasi. Bayangkan seandainya Anda, perasaan dan hati Anda seperti telur itu, betapa repotnya orang yang dekat dengan Anda. Sangat merepotkan karena sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit tersinggung gitu kan. Jadi jangan seperti telur mentah ya, kayak telur matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pratiwi Dwi ya. Saya melanjutkan video singkat sebelumnya yang berdurasi hanya 1 menit. Untuk versi YouTube tentu bisa lebih leluasa gitu ya. Kali ini saya ingin bermain-main dengan benda apa sesuatu di sekitar kita sebagai ilustrasi. Kalau sebelum ini kan saya memberikan ilustrasi tentang telur mentah sama telur matang gitu ya, vs telur matang gitu. Jadi kalau mentah itu saya jadikan ilustrasi sebagai perasaan atau batin yang rapuh, yang sensitif gitu. Kalau yang mateng ini sudah solid, kuat ya. Ketika seseorang memiliki batin atau perasaan yang sangat sensitif seperti telur mentah itu, maka apa yang terjadi kepada diri sendiri dan apa yang terjadi kepada orang yang dekat dengan dirinya juga mengalami masalah atau capek, istilahnya merepotkan gitu ya. Untuk diri sendiri otomatis sepanjang hari, sepanjang waktu fokusnya hanya menjaga perasaannya, karena nggak siap sakit hati, tidak siap untuk dikritik, tidak siap untuk sesuatu yang untuk perbaikan dirinya sebetulnya. Jadi inginnya diperlakukan dengan halus, diperlakukan dengan hati-hati, padahal kan ketika kita bersosialisasi ya kompleks, orang dengan karakter masing-masing, dan kita mesti siap dengan kondisi itu. Kalau tidak, yang terjadi adalah kita bukannya membentengi diri kita dengan imun sehingga kita kebal, tapi yang terjadi kita mundur atau kita sembunyi, menghindari itu semua gitu. Saya contohkan ya, sangat mudah ketika orang yang bersosial media, aktif di sosial media, entah itu di Facebook, Instagram, atau mungkin Twitter, atau dimanapun, di YouTube juga gitu ya. Artinya siap dengan banyak reaksi dari orang lain atau dari netizen gitu. Yang namanya reaksi itu kan pasti ada dua, ada yang buruk, ada yang baik gitu ya. Ketika kita tidak kuat, batin kita tidak kuat, sensitif itu, kalau saya mengumpamakan itu sama dengan seperti kalau tubuh fisik itu adalah imunitas yang rendah. Ketika imunitas rendah, maka segala mikroorganisme atau virus, segala macam bakteri itu sangat mudah masuk ke dalam tubuh fisik gitu, karena imunitasnya rendah. Nah, kalau perasaan atau batin atau tubuh energinya yang rapuh, seperti ilustrasi telur mentah tadi gitu, sama saja provokasi eksternal juga mudah sekali masuk gitu ya. Ada kata-kata yang tidak cocok dengan batinnya, langsung bereaksi gitu ya. Ada sesuatu yang membuatnya mudah bersedih gitu, jadi sangat mudah sekali terpancing gitu ya. Jadi ada dua efek yang sangat-sangat tidak menguntungkan buat diri sendiri juga. Anda menjadi fokus kepada perasaan Anda, jadi sehingga fokus Anda yang seharusnya untuk hal-hal bermanfaat menjadi terabaikan. Kemudian orang lain juga menjadi repot dan membutuhkan effort yang lebih menghadapi Anda gitu,
Karena apa? Karena berusaha menjaga perasaan Anda. Terus kemudian sekali lagi ini kan karakter orang masing-masing ya. Kalau yang betah istilahnya, yang kuat gitu ya, mungkin bisa awet, tetapi ketika tidak maka orang juga bosen, atau kalau Jawa itu jelek gitu ya, karena sedikit-sedikit tersinggung misalnya gitu ya. Ngomong sedikit merasa seperti itu ditujukan kepada Anda misalnya gitu, padahal mungkin membahas hal lain kan, kayak seperti itu. Jadi bagi diri sendiri juga melelahkan, bagi orang lain juga melelahkan. Sangat berbeda ketika telur itu matang. Itu saya ilustrasi saya untuk pribadi yang matang juga. Jadi pribadi yang matang itu dia bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Jadi tidak harus orang lain yang menjaga perasaannya gitu ya. Tidak harus apa ya, menggantungkan orang lain agar menjaga dirinya, tapi dirinya punya imun yang kuat gitu ya. Secara tubuh energi itu imunitasnya juga kuat, sama dengan tubuh fisik. Kalau telur matang itu kan kulitnya, walaupun kulitnya itu retak, tapi kan dalamnya masih solid. Itu ilustrasi saya untuk pribadi yang matang. Itu apa namanya, mudah-mudahan Anda bisa memahami dari ilustrasi yang saya ceritakan tentang telur mentah dan telur matang. Sekarang ilustrasi yang lain, main-main yang lain, yang intinya itu semua adalah muaranya adalah bagaimana sih menjadi nice person gitu ya, orang yang menyenangkan gitu ya, yang nggak merepotkan orang lain gitu. Saya teringat kebetulan tadi pagi itu ada anak burung yang, karena saya punya banyak kucing di rumah gitu. Jadi ada salah satu kucing saya itu yang benar-benar tipe pemburu, sangat pintar berburu. Jadi kadang dapat kadal gitu ya, kadang dapat apa namanya, belalang. Terus kemudian pagi tadi dia dapat anak burung gitu, saya mengamati gitu kan ya. Di sisi lain ini apa namanya, burung ini masih hidup enggak? Kalau memang burung ini masih hidup, mau saya ambil gitu kan, biar dia terbang gitu, nanti saya gantikan dengan makanan yang lain. Terus kalau sekiranya burungnya sudah setengah mati gitu, sudah mau mati, ya sudah, itu bagian dari mekanisme alam gitu ya, bahwa dia sudah berhasil gitu loh dengan buruannya gitu ya. Saya tidak akan mengganggunya gitu ya. Nah, rupanya burungnya sudah mati gitu, sudah hampir mati gitu, masih ada kepak-kepak sedikit, tapi ya saya kasihan lihatnya, udah tak biarkan. Ternyata nggak dimakan gitu, cuman dipakai untuk mainan gitu sama kucing saya itu. Terus saya gini, ini kayak semacam ilustrasi. Ketika kucing saya itu tadi menangkap buruan itu, saya memberikan ilustrasi seseorang yang akan menjalin hubungan, kemudian sudah mendapatkan gitu ya, nggak usah pakai kucing deh ya, itu nanti kita bisa mengkaitkan ke sana. Sudah mendapatkan, sudah bersama gitu, kemudian ada ego ingin mengendalikan gitu ya, yaitu dengan memegang kuat gitu. Jadi kalau seandainya si burung tadi ada di tangan saya, karena saya tidak mau burung ini lepas gitu ya, tidak mau, sehingga saya genggam dengan kuat gitu. Kayak kucing tadi kan, kalau kucing kan nggak pakai tangan, tapi pakai giginya, sehingga kucing itu burung itu memang nggak lepas, tapi sakit dan mati gitu. Nah, seandainya tidak digenggam dengan kuat, si burung ini juga pergi terbang gitu ya, karena digenggam tidak kuat gitu ya. Jadi sama dengan ketika misalnya di tangan saya nih anak burung ini, saya memegangnya hanya seperti ini, pasti dia juga terbang kan. Saya memegangnya dengan kuat, dia tidak terbang, tapi dia sakit dan mati gitu. Nah, apa nih yang mau saya sampaikan?
cinta yang berlebihan, ambisi yang berlebihan, sehingga ada ego untuk mengontrol dan mengendalikan. Ketika Anda mengendalikan pasangan Anda dengan sangat kuat, maka yang terjadi mungkin maksudnya adalah agar tidak pergi, agar tidak terbang. Tetapi yang terjadi adalah Anda sama dengan menyakiti, gitu ya. Bahkan dia bisa mati. Mungkin mati itu sebagai simbol mati perasaannya, mati kepada Anda. Karena apa? Karena Anda terlalu mengontrolnya dengan kuat. Kemudian kalau Anda juga membiarkan, nggak pernah peduli dengan keadaannya, nggak pernah menanyakan apa yang dirasakannya, benar-benar cuek gitu, dia juga bisa akan pergi ya, seperti membawa burung tadi ya, cuman seperti ini ya bisa terbang gitu kan. Artinya apa? Artinya ya secukupnya Anda memegang dengan hati. Jadi hati-hati gitu ya. Memegang dengan hati kan otomatis hati-hati. Jadi dipegang dengan seperti ini gitu ya, sehingga burung itu tidak terbang. Jadi secukupnya. Ada kalanya hal-hal yang sangat prinsip bukan dikontrol, bukan dikendalikan, akan tetapi sebagai bentuk kasih sayang gitu ya, dilindungi, dan maka si yang ini, orang yang yang dilindungi ini otomatis merasakan nyaman tetap bersama Anda. Berbeda dengan Anda udah cuek gitu ya, dia sangat mandiri gitu, nggak bisa, lama-lama juga akan pergi. Karena pada dasarnya semua itu hampir sama, yang membedakan orang itu kan jenis pelajaran di dalam kehidupannya dan juga karakter bawaan ada, kemudian kehidupan seperti apa yang menempa dia gitu ya. Jadi dengan ilustrasi-ilustrasi itu saya hanya ingin menyampaikan, biasanya kan karena saya memang suka mendongeng ya, kalau mendongeng itu ya saya menggunakan bahan-bahan alam di alam semesta ini untuk lebih bisa masuk kepada pikiran dan hati anak-anak itu, kepada anak-anak. Saya yakin orang dewasa juga demikian, akan lebih mudah paham gitu ketika digunakan dengan simbol-simbol. Jadi apa nih clue-nya yang mau saya sampaikan? Clue yang mau saya sampaikan adalah tidak penting seberapa banyak Anda mengatakan bahwa aku sangat mencintai kamu, aku sangat menyayangi kamu gitu. Menjadi tidak penting. Yang paling penting adalah tanya kepada dia, apakah kamu sudah merasa saya cintai? Apakah kamu sudah merasa saya sayang? Jangan-jangan kita hanya mencintai diri kita sendiri, mencintai cara kita mencintai dia gitu loh. Tidak mencintai dia yang sesungguhnya, sehingga apa yang kita lakukan adalah hanya peduli dengan perasaan atau ego ya, seperti telur mentah, kemudian mengendalikan yang diharapkan logika dia agar dia tidak pergi, padahal sesungguhnya justru menyakiti. Jadi perlu ditanyakan, apakah kamu sudah merasa bahwa aku menyayangi kamu dan mencintai kamu? Nggak perlu dengan banyak ngomong, aku mencintai dia loh gitu, aku menyayangi dia. Cinta itu dia yang merasakan. Anda mau ngomong seperti apapun, kalau dia tidak merasa bahwa Anda mencintai dia, sama artinya Anda gagal, seperti itu kan, gagal untuk menjadi tadi yang jadi tajuknya dari banyak ilustrasi ini kan nice person gitu ya, menjadi nice. Oke sahabat semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat gitu ya. Lain kali kita main-main dengan alam semesta ini banyak. Kebetulan suara burung saya sedang ngomongin burung, di rumah saya banyak burung. Assalamualaikum.